Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma dari kelas 11 Farmasi C. Yang saya akan bahas pertama yaitu adalah apotek. Apotek adalah tempat menjual atau meracik membuat obat. Itu tempat apotek melakukan praktek profesi farmasi sekaligus menjadi peritel. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu apotika, yang berarti penyimpanan. Selanjutnya, saya akan membahas atau menjelaskan tentang pertama, jenis apotek, dua, desain atau denah apotek, yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di apotek. Jenis apotek sendiri yang akan saya bahas kali ini yaitu jenis apotek pemerintah. Nah, jenis apotek pemerintah yaitu apotek milik pemerintah atau BUMN. Nah, contohnya yaitu Kementerian Perindustrian, di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kimia Farma, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang desain apotek. Yang pertama itu nomor 1 yaitu ada pintu masuk. Nomor 2, kursi atau ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu itu kita tempatnya orang-orang menunggu ketersediaan obat, menunggu pembayaran obat atau penyerahan obat dan sebagainya. Nah, nomor 3 ada rak produk herbal di mana di situ disimpan obat yang berbau herbal. Nah, nomor 4 itu tangga. Nomor 5 yaitu rak swamedikasi. Nah, rak swamedikasi itu yaitu rak tempat penyimpanan obat-obat yang dijual bebas atau yang biasa yang suka ada di warung-warung. Nah, disimpannya di rak swamedikasi. Nah, swamedikasi yaitu jadi pembeli itu merasakan gejala di rumah dan ke apotek tersebut membeli obat secara mandiri tuh. Tidak perlu bantuan apoteker atau tenaga kerja lainnya. Nomor 6 ada kulkas. Nomor 7 ada meja administrasi. Nah, di meja administrasi itu kita bisa konsultasi atau memberikan resep dari dokter, terus membayar dan sebagainya. Terus ada nomor 8 itu ada meja penyerahan obat. Nah, meja penyerahan obat itu seperti si tenaga kerja itu memberikan obat kepada pasien tuh di meja penyerahan obat. Di situ terus si yang menyerahkan obat pasti menjelaskan tentang obat-obat itu. Harus diminum berapa kali, dikocok terlebih dahulu atau tidak. Nah, terus diminum sesudah makan atau sebelum makan. Itu berapa kali. Nah, terus yang nomor 9 itu ada ruang apa, yaitu ruang apoteker pengelola apotek. Jadi di situ ada ruang apoteker yang mengelola apotek tersebut. Nah, terus nomor 10 itu ada rak obat. Nah, rak obat di nomor 10 yaitu rak-rak yang obat-obat yang disimpan dengan adanya resep dokter. Jadi rak-rak yang disimpan di belakang meja administrasi yaitu obat-obat yang tidak dijual sembarangan gitu. Jadi harus ada resep dokter. Terus nomor 11 adalah meja peracik. Nah, meja peracik ini digunakan untuk melakukan pekerjaan secara bertahap. Ada screening kelengkapan resep, pemeriksaan kesesuaian farmasetik, pemeriksaan ketersediaan obat, perhitungan jumlah obat dan dalam resep,
terus peracikan atau penyiapan obat, pengemasan obat, penulisan dan penempelan etiket pada kemasan obat, pemberian label kocok dahulu, tidak boleh diulang, dan lainnya yang jika diperlukan. Pengecekan ulang secara keseluruhan terhadap obat yang sebelum diserahkan kepada pasien gitu. Terus nomor 12 adalah tempat pencucian. Nah, tempat pencucian yaitu ruang cuci atau tempat cuci yang digunakan untuk mencuci alat-alat setelah meracik obat. Nah, atau juga tempat pengeringan alat-alat yang sudah digunakan untuk meracik obat gitu. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi apotek. Nah, struktur organisasi apotek terdiri dari pemilik sarana apotek yang memiliki apotek atau yang mendanakan apotek tersebut, seperti kan sekarang saya sedang menjelaskan tentang apotek pemerintah atau apotek milik pemerintah. Nah, jadi pemilik sarana apotek itu kan pemerintah. Nah, terus pemilik sarana apoteker itu bekerja sama dengan apotek pengelola apotek atau apa. Nah, terus di bawah apoteker pengelola apotek ada apoteker pendamping. Nah, apoteker pendamping itu bertugas sebagai pengganti atau mendampingi apotek pengelola apotek. Nah, terus di bawah apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping, di bawahnya ada tata usaha atau karyawan pembantu. Terus ada asisten apotek AA, asisten apoteker AA, pelayanan dan peracikan resep. Terus ada juru resep. Terus ada petugas gudang. Nah, petugas gudang itu yang bertugas di gudang untuk memeriksa ketersediaan obat-obat atau obat apa saja yang sudah habis, yang akan diperlukan gitu. Jadi mempersiapkan obat-obat. Terus selanjutnya ada bendahara. Nah, bendahara itu yang mengatur seluruh keuangan dari apotek, yaitu kasir gitu, guys. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.